Rofi, Ahmad Maulana, Ahmad Yani, Alvin Arjuna Putra, Andika, Arzakiyah Nafisa Utami, Aura Karisma, Dega Dwi Purwanto, Dimas Pratama, Dwi Melinda, Edelwis Natiko, Evrilianto Jaya, Faisal, Moliza, Intan Sofia, Leni Yusriana, Muhammad Nabil Faisal, Muhammad Sofatur Rahman, Muhammad Afan, Muhammad Waris, Pratiwi Festiani, Randy Julianto, Restiati Yasa, Rizky Tia, Siti Khalifah, Saiful Rahman, Tia Sufilia, Wardatul Jamilah, Bidan Rofiki, Wisnu Saputra, Zena Yuanda, Risma Naila, Nafisa Elena. Ada yang belum di absen? Sudah semua ya? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Sebelumnya sudah ada yang baca-baca materi yang sudah Ibu share di Google Classroom? Sudah, oke. Siapa lagi yang sudah? Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merekayasa sebuah prompt untuk membuat atau mengkreasi konten, yaitu dengan mengoptimalkan AI dengan instruksi yang tepat. Ada yang tahu nggak AI itu apa? AI itu apa? Kecerdasan buatan. AI itu kecerdasan buatan. Contohnya? Pernah pakai apa? Pakai AI apa yang pernah dipakai? Apa yang ChatGPT? Kalau di WA itu apa namanya? AI. Yang sering kalian pakai apa? Meta. Sama ChatGPT. Oke. Ini sudah pernah pakai AI kan ya? Oke, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa bisa merancang prompt yang efektif. Apa itu prompt? Nanti akan dijelaskan. Kemudian, siswa bisa menghasilkan konten kreatif. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, siswa bisa memahami pengaruh detail prompt. Kalau promptnya detail, spesifik, hasilnya akan seperti apa? Kalau promptnya cuma sederhana, hasilnya seperti apa? Nanti ini diharapkan kalian bisa mengetahui dan membedakan mana hasil prompt yang baik. Nah, kekuatan di balik prompt. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Sama-sama gambar bunga. Ini gambar bunga sederhana dan ini sangat detail sekali. Promptnya sama. Keduanya dihasilkan menggunakan AI yang sama juga, tapi ada prompt yang sedikit berbeda. Yang satu promptnya sederhana, yang satunya promptnya sangat detail dan spesifik. Kalau yang ini promptnya buatkan gambar bunga. Jadilah gambar bunga. Sedangkan gambar yang ini buatkan gambar bunga yang berwarna merah, ada titisan embun, daunnya sangat
jelas, ada siluetnya kayak gitu. Jadi di detail. Kalau kalian hanya meminta buatkan gambar bunga yang muncul, itu kurang spesifik. Tapi kalau detail, warnanya apa, ada apanya, tempatnya kayak apa, suasananya kayak apa, hasilnya berbeda. Itu perbedaan antara prompt sederhana dan prompt yang spesifik. Kualitas output AI yang sangat ditentukan oleh kualitas prompt yang kita berikan. Kalau kita ngasih prompt yang sederhana dan spesifik, itu hasilnya beda. Ini, apa itu prompt? Prompt adalah instruksi, perintah yang kita berikan, perintah dalam bentuk teks yang kita berikan kepada siapa? Kepada AI. Contohnya seperti Gemini, ChatGPT. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu. Jadi prompt itu perintah yang kita buat di AI agar AI itu menghasilkan suatu jawaban sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita cuma minta bunga, yang diberikan itu bunga secara umum. Tapi kalau kita minta detail, bunganya warna ungu atau warna merah, ada berapa tangkai, ada daunnya apa tidak, ada durinya apa tidak, jelas, ada titisan bumbunya apa tidak, background suasananya apakah di taman atau background suasananya apakah di dalam pot. Nah, itu kalau kalian jelaskan secara spesifik, nanti hasilnya akan menghasilkan yang spesifik. Tapi kalau hasilnya hanya buatkan bunga, nah itu hasilnya secara umum atau random. Jadi nanti kalian akan praktek membuat hasil dari AI menggunakan perintah yang sederhana dan spesifik. Mengapa prompt itu penting? Kira-kira kenapa? Karena kalau kita semakin jelas memberikan instruksi, akan semakin relevan dan akan semakin sesuai hasil. Nah, ini dampak prompt. Prompt yang baik, outputnya akan relevan atau sesuai. Kemudian hasilnya juga kreatif. Kalau prompt yang buruk, outputnya bisa tidak sesuai, bisa bersifat generik atau umum, dan bisa juga bersifat salah atau bias, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita minta bunga melati, yang ditampilkan bunganya seperti tadi sebelumnya. Nah, jadi untuk menghasilkan output yang sesuai harus apa? Spesifik. Nah, ini unsur-unsur prompt yang baik. Yang pertama itu konteksnya. Jelaskan situasi atau topik yang mendasari. Topiknya tentang apa? Kalian pengen buat output apa? Hasilnya apa? Apakah gambar kah? Ataukah video kah? Ataukah minta lagu lewat AI? Atau mau minta desain logo? Tentukan dulu kalian mau minta apa ke AI. Misal gambar ya. Nah, konteksnya pengen buat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Instruksinya jelas. Sebutkan tugas yang harus AI lakukan dengan spesifik. Kalau kalian pengen gambarnya bentuk 3D apa 2 dimensi, harus dijelaskan. Buatkan gambar berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya 2 dimensi ya. Buatkan gambar dalam bentuk 2 dimensi. Gambar apa? Contohnya apa? Contoh apa? Laptop. Oke, contoh pengen menghasilkan gambar laptop. Buatkan gambar 2 dimensi tentang laptop. Apa lagi? Agak spesifik. Di ruang kerja ada kursinya. Di laptop di ruang kerja ada kursinya. Apa lagi? Meja. Ada mejanya ya, di ruang kerja pasti ada meja dan kursinya. Di ruang kerja terdapat meja dan kursi. Kemudian terdapat mouse. Apa lagi?
Terdapat keyboard, terus merek laptopnya boleh, merek laptop Apple misalnya. Nah, kalau kalian jelas memberikan instruksi seperti itu, AI akan menghasilkan sesuai dengan yang kalian minta spesifik. Kalau cuma perintahnya buatkan gambar laptop, nah yang akan tampil itu gambar laptop secara umum. Tapi kalau kalian berikan perintah buatkan gambar laptop 2 dimensi, berada di ruang kerja, ada kursi, ada meja, ada mouse, ada keyboard dengan merek laptop Apple. Maka yang akan muncul gambar ruang kerja ada laptop dengan merek Apple. Jadi harus spesifik. Yang ketiga, persona. Berikan gaya atau peran yang harus AI adopsi, misal sebagai guru. Nah, di sini misalnya kamu berperan sebagai seorang programmer. Buatkan gambar seorang programmer sedang mengetik laptop di ruang kerja, ada meja, ada kursi, ada keyboard, ada mouse dengan merek laptop Apple. Jadi jadikan AI sebagai siapa? Apakah sebagai siswa, kamu berperan sebagai siswa, atau kamu berperan sebagai pelajar? Kalau membuat gambar lukisan, kamu berperan sebagai seniman. Format outputnya, tentukan bagaimana output harus disajikan, misal dalam bentuk tabel. Nah, ini hampir sama dengan konteks, tentukan. Keluarnya dalam bentuk apa? Apakah gambarnya nanti itu dimasukkan ke dalam Word, atau gambarnya nanti jadi video? Tentukan. Jadikan dalam bentuk gambar, format PNG atau format JPG. Nah, ada contohnya boleh, tapi ini opsional. Sertakan contoh untuk hasil yang lebih presisi. Misalnya, kalian bisa mengupload gambar contoh laptop. Pengennya outputnya nanti kayak tadi, ada gambar laptop di ruang kerja. Buatkan gambar laptop yang seperti ini. Nah, tapi ini opsional. Jadi unsur-unsur prompt yang baik itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, konteksnya harus jelas. Kemudian instruksinya jelas. Persona, AI-nya itu sebagai apa? Format outputnya yang kalian inginkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk narasi atau teks? Apakah dalam bentuk gambar atau video? Contoh boleh opsional. Nah, ini contoh dari sederhana ke detail. Nah, ini prompt sederhananya, seorang anak bermain bola. Hasilnya seperti ini. Ada 2 gambar bola. Ya enggak? Nah, ini bisa menghasilkan gambar yang salah atau bias. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Pengennya kan gambarnya satu, seorang anak bermain bola, tapi ini kayak orang main apa ini? Basket. Nah, biar sesuai promptnya dicoba seperti ini. Seorang anak laki-laki Indonesia berusia sekitar 10 tahun. Maka yang akan dihasilkan itu kayak anak laki-laki berumur 10 tahun. Menggunakan kaos berwarna merah dan celana putih, sedang menendang bola di lapangan hijau dengan latar pepohonan. Gaya ilustrasi kartun 2 dimensi, warna cerah, suasana pagi yang cerah dengan langit biru dan awan putih. Nah, kalau ini sudah di detail. Mintanya seorang anak laki-laki orang Indonesia berumur 10 tahun, menggunakan kaos warna merah dan celana putih, sedang menendang bola. Sesuai nggak gambarnya? Iya. Di lapangan hijau dengan latar pepohonan. Gaya ilustrasi 2 dimensi warna cerah. Suasananya di pagi hari. Ada gambar langit biru dan awan putih. Ini contoh prompt yang apa? Yang spesifik. Kalau ini contoh prompt yang sederhana. Nah, sekarang aktivitas kalian
pakai di sini boleh, silakan. Atau mau buat video dari hasil AI, boleh pakai Kit AI, CapCut AI, Canva AI. Terserah, silakan kalian buat eksperimen, membuat gambar, desain, atau logo, tema bebas. Terserah kalian. Buat contoh yang sederhana, yang pakai prompt sederhana dan prompt spesifik. Nanti boleh bisa dibandingkan. Bisa dimulai dari sekarang. Bisa pakai HP-nya masing-masing. Kalau mau pakai komputer, dicoba. Kalau misal harus login pakai email, silakan emailnya bisa dimasukkan di laptop, bisa dimasukkan di komputer sekolah. Silakan mulai praktek. Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit. Coba boleh pakai Meta, pakai ChatGPT, Gemini. Buka di HP-nya masing-masing. Baru HP-nya tidak bisa pakai komputer. Ya, silakan mulai praktek. Ini ada Meta mana? Oke, ini kamu promptnya spesifik apa masih sederhana? Oke, coba buat kamu yang spesifik. Terus pakai mobilnya mobil apa? Ya. Buatkan prompt yang lebih spesifik. Ada gambar apa gitu? Ya, kalau belanja. Ini spesifik apa sederhana? Coba tambahkan ya? di mana, di sungai apa di pantai? Di danau. Orangnya pakai apa? Saya Aiken Mengejan Kalyan Lantanberg Dengen til second over Lam Agden til second row Inikoma Kalyan Bank Jumana Kale second Esmigari 1 Newton Melody til second row Jacob Chica Esmigari 1 Newton Melody til second row Sissy second row Yukon Honey Jacob Pennington Such a fucking talent to Lady Young I can burn it in second row Esmigari 1 Newton Coba tambahkan yang lebih spesifik ya.
Pilihan. Kan bang tuh. Nah, ini yang sederhana. Yang spesifik. Udah wifi-nya, Bu. Periksa kabel jaringan pada foto. Oh, ada bisa dong. Kalau bisa seperti punya Reski ini. Ada promnya, ini pakai peta ya Reski ya. Ada promnya, ada gambarnya, ini prom yang sederhana. Nah ini prom yang spesifik. Kalau bisa bentuknya seperti punya Reski. Oh, ini Bu. Ada Bu. Ada video. Ya, ada apa? Ada itu sudah. Jelas tidak ya? Oh, Dega. Apa Dega? Buatnya kan nggak tahu. Nah, kan Gabus. siapa dikasih nama nak? Udah. Buatlah gambar anak perempuan menari ini masih sederhana sehingga tampilannya seperti ini. Nanti kalau bisa anak perempuan menari memakai baju Karena ya upload ke film kau. Coba siapa yang mau presentasi duluan? Reski? Siap? Saya tinggal dipresentasikan nanti. Oke. Siapa duluan ya? Dimas duluan. Dimas dikirim ke ibu ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya sambil mengupload. Nanti ada beberapa yang presentasi dari hasil prakteknya membuat prompt dari membuat output dari AI menggunakan prompt yang sederhana dan spesifik. Nah ini yang pertama yang akan mempresentasikan hasilnya ini ada Dimas Pratama. Ini Dimas membuat sebuah video menggunakan AI. Karena ini hasil yang masih bermasalah, jadi minta tolong benar-benar diperhatikan dengan baik ya. Dimas, silakan boleh mulai dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramago, saya siswa kelas 10C. Cara membuat AI video, yaitu kalian bisa menggunakan aplikasi AI. Karena itu sekarang ada fitur AI. Saya membuat gambar yang ini menggunakan
kita nonton. Seperti koruptor. Itu saja video yang saya buat di Dapcut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam bentuk gambar. Silakan, ayo siapa? Ya, saya yang mana ini? Korban. Oh, baru balik. Tak masuk aktif. Nah, ini coba kita Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasikan hasil gambar dari KIA yang saya buat. Nah, ini gambar sederhana yang lebih detail saya buat. Seorang anak perempuan mendadak tiba di ruang hotel. Ini adalah hasil foto sederhananya yang Baru balik. Dan yang saya buat yang mengungkapkan spesifik itu adalah membuat gambar anak perempuan yang berusia 15 tahun mengerjakan tugas di ruangan dengan latar ruangan belajar di malam hari dengan dua dimensi dengan suasana santai. Sekian presentasi yang saya buat. Terakhir dari Reski. Video nak sirat kan? Dari sekolah kelas 10C. Saya akan mempresentasikan hasil dari KIA. Gambar hasil yang sederhana adalah buatan saya gambar orang bermobil. Gambar saya gambar orang balap mobil sederhana buatan saya gambar jadi orang balap mobil memakai batu merah dan mobil balap serta yang sedang berada di tepi Mandalika Indonesia secara spesifik. Dan itu hasilnya. Beda ya hasilnya ya? Iya. Oke, ini sudah banyak yang mulai mengumpulkan, sudah ada lebih dari 10 ya, sudah mengumpulkan. Yang belum tetap ibu tunggu untuk mengumpulkan di draft. Selanjutnya refleksi dan tanya jawab. Apa yang membuat prompt lebih detail menghasilkan output AI yang lebih efektif dan sesuai harapan?
memberikan prompt yang jelas. Oke, memberikan prompt yang lebih jelas agar hasilnya juga detail. Oke, pertanyaan kedua, mengapa kita tidak cukup hanya menulis prompt seperti buat gambar atau tulis cerita? Kenapa kira-kira? Karena prompt tersebut kurang spesifik dan tidak memberikan arahan yang jelas untuk proses kreatif. Oke, kurang spesifik dan tidak memberikan arahan yang jelas sehingga outputnya bersifat generik atau umum. Oke, terakhir siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang BA ini? Ya? Bisa lebih tahu menggunakan cara menggunakan DA yang benar. Kalau pakai yang sederhana hasilnya seperti apa? Kalau pakai yang spesifik, oke, ada lagi yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Senang, seru, apa lagi? Selain senang, seru, apa lagi? Menjadi lebih tahu. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Belajar penggunaan prompt di AI. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Sebelum meninggalkan ruangan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita tolong ketua kelas pimpin doa. Sebelum pembelajaran terakhir, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.